Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini pada pelajaran Bahasa Indonesia kita akan belajar menggali informasi penting teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yuk, kita ikuti bersama ya penjelasan berikut ini. Kegiatan belajar kita pada materi ini yang pertama adalah membaca teks sejarah. Yang kedua, menggali informasi isi teks sejarah dengan membuat pertanyaan dengan kata adik Simba. Apa ya adik Simba itu? Kemudian, anak-anak akan menceritakan informasi penting teks sejarah dengan menggunakan unsur adik Simba. Sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya suatu yang mempunyai nilai sejarah. Contohnya, teks sejarah tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini dia adik Simba. Kita kenalan yuk. Apa saja itu adik Simba? Adik Simba adalah singkatan dari kata tanya yang akan kita gunakan untuk menggali informasi penting teks sejarah. A. Apa? Di mana? K. Kapan? Si. Siapa? M. Mengapa? Dan B. Bagaimana? Ciri kata tanya yang pertama, di akhir kalimat dibubuhi tanda tanya. Yang kedua, kata tanya diletakkan di awal kalimat. Kemudian, boleh juga kita menambahkan akhiran kah, seperti apakah, dimanakah, siapakah. Kata tanya yang pertama, apa? Untuk menanyakan sesuatu baik berupa keadaan atau perbuatan. Yang kedua, di mana? Untuk menanyakan tempat suatu peristiwa itu berlangsung. Tiga, kata tanya kapan? Untuk menanyakan waktu terjadinya suatu keadaan atau peristiwa. 4. Kata tanya siapa? Untuk menanyakan pelaku dalam suatu peristiwa atau kejadian. Mengapa? Untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Bagaimana? Untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Ini adalah contoh teks sejarah. Teks ini berjudul Mengibar Sangsaka Merah Putih. Yuk kita baca bersama. Mengibar Sangsaka Merah Putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan sangsaka merah putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan sekolah tinggi hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta, seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 1914
Kemudian ia ditunjuk sebagai atase militer RI untuk Filipina tahun 1952, lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Kita akan menggali informasi dengan kata tanya apa. Apa yang dilakukan Abdul Latif Hendraningrat ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jawabannya, yang dilakukan Abdul Latif Hendraningrat ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah sebagai pengibar sangsaka merah putih. Jadi, jawabannya menggunakan jawaban lengkap ya. Kita akan menggali informasi dengan kata tanya di mana. Di mana Abdul Latif Hendraningrat mengibarkan bendera ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia? Abdul Latif Hendraningrat mengibarkan bendera ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Kita akan menggali informasi dengan kata tanya kapan. Kapan Abdul Latif Hendraningrat ikut serta mengibarkan bendera sangsaka merah putih? Jawabannya, Abdul Latif Hendraningrat ikut mengibarkan bendera sangsaka merah putih ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan kata tanya siapa? Siapa nama salah satu pengibar bendera ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia yang merupakan lulusan sekolah tinggi hukum? Nama salah satu pengibar bendera ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia yang merupakan lulusan sekolah tinggi hukum adalah Abdul Latif Hendraningrat. Menggali informasi dengan kata tanya bagaimana. Bagaimana peran Abdul Latif Hendraningrat ketika menjadi pasukan PETA? Peran Abdul Latif Hendraningrat ketika menjadi pasukan PETA adalah ikut berbagai pertempuran dan menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta tahun 1948. Tadi kita sudah menggali informasi dengan menggunakan kata tanya dan sudah menuliskan jawabannya. Sekarang saatnya kita akan menceritakan kembali. Caranya yang pertama, tulis kembali jawaban dari pertanyaan yang sudah dibuat. Tapi anak-anak perlu memperhatikan susunannya. Tidak harus urut pertanyaan, tetapi harus urut misalnya peristiwanya agar menjadi paragraf yang padu dan ceritanya mudah dipahami. Anak-anak juga perlu memperhatikan penulisan dengan menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang benar. Yuk sekarang coba kita lihat hasil menceritakan kembali dari jawaban yang tadi sudah kita tulis. Ini adalah hasil menceritakan kembali. Jadi kita tulis kembali jawaban-jawaban tadi, tapi harus disusun agar runtut dan ceritanya mudah dipahami. Kita bisa menggunakan kalimat efektif dan kata baku. Coba dengarkan ya. Nama salah satu pengibar bendera ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia yang merupakan lulusan sekolah tinggi hukum adalah Abdul Latif Hendraningrat. Abdul Latif Hendraningrat ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah sebagai pengibar sangsaka merah putih di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Paragraf kedua, peran Abdul Latif Hendraningrat ketika menjadi pasukan PETA adalah ikut berbagai pertempuran dan menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 1948. Anak-anak bisa melihat di paragraf pertama, kita sudah meringkas dari jawaban yang sudah ditulis tadi. Jadi tidak ditulis sama persis, tetapi boleh diringkas agar menjadi cerita yang runtut dan padu.
Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat ya.